Halo para investor. Di pembahasan kali ini kita akan coba bedah tuntas ya anatomi dari saham-saham nikel. Yuk kita mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata banyak banget investor yang salah kaprah soal ini. Dan asumsi yang keliru ini, wah bisa mahal harganya. Jadi begini, di dunia nikel, kalau kita berpikir semua perusahaan itu sama saja, nah itu kesalahan yang fatal. Mungkin ini salah satu blunder terbesar yang bisa Anda buat sebagai investor. Oke, supaya lebih jelas, kita akan pecah pembahasannya jadi beberapa bagian penting yang wajib Anda tahu. Oke, yang pertama dan paling mendasar, kita harus lihat ada dua kubu besar dalam bisnis nikel. Ada yang tugasnya menggali, dan ada yang tugasnya mengolah atau membangun. Nah, yang menggali ini kita sebut pemain hulu. Bisnis mereka ya gali biji mentah lalu dijual. Sederhana. Terus ada pemain hilir. Nah, mereka ini yang lebih rumit. Mereka beli biji itu, lalu mengolahnya di pabrik kimia super kompleks yang kita sebut smelter. Dari pembagian hulu dan hilir ini, muncul perbedaan yang paling dramatis, yang paling kelihatan jelas. Di mana? Langsung aja kita intip neraca keuangan mereka. Oke, jadi perusahaan hilir itu kan punya pabrik dan mesin raksasa yang mahal banget ya. Makanya mereka disebut padat aset atau asset heavy. Sebaliknya, perusahaan hulu, mereka nggak butuh infrastruktur semasif itu. Fokus mereka lebih ke logistik dan dapat kuota penjualan. Makanya mereka disebut ringan aset atau asset light. Wow, coba lihat angka ini. Ini contoh pemain hilir, Vale Indonesia atau INCO. Aset tetap bersihnya 35,7 triliun rupiah. Kebayangkan seberapa besar investasi mereka di pabrik dan mesin-mesin canggih? Inilah mesin uang mereka. Sekarang kita bandingkan ya dengan pemain hulu kayak PAM Mineral atau NICL. Lihat bedanya. Aset tetap bersihnya cuma 0,03 triliun. Jomplang banget kan? Perbedaan modal yang dibutuhkan ini luar biasa besar. Dan ini akan menentukan profil resiko dan potensi keuntungan masing-masing. Oke, jadi kita udah tahu beda hulu dan hilir. Tapi, jangan kira semua pemain hilir itu sama. Ternyata di dalam dunia hilir yang padat aset ini, ada lagi pembagian penting berdasarkan teknologi yang mereka pakai. Ada dua jurusan teknologi utama nih. Pertama, pirometalurgi. Ini jalur tradisional, inputnya biji nikel kadar tinggi atau saprolite, dan hasilnya untuk bahan baku stainless steel. Pemainnya contohnya INTM dan NCKL. Nah, yang kedua, hidrometalurgi. Ini jalur yang lebih modern, inputnya biji nikel kadar rendah atau limonite, dan tujuannya, nah ini dia, untuk bahan baku baterai mobil listrik. Pemain di sini ada Harum dan MBMA. Dan milih teknologi yang salah, itu akibatnya bisa fatal loh. Contoh nyatanya ada di DKFT. Mereka bangun blast furnace, tapi ternyata harga kokas meroket gila-gilaan. Biaya produksi jadi bengkak, nggak efisien lagi. Akhirnya, smelternya berhenti operasi. Mereka terpaksa balik lagi jadi pemain hulu, cuma dagang biji mentah. Sayang banget. Tapi, ada juga nih yang main cerdas, ngambil jalan tengah. Mereka produksi namanya nickel matte. Ini produk perantara, tapi kandungan nikelnya tinggi. Asyiknya apa? Fleksibel banget. Bisa dijual buat bahan stainless steel, bisa juga buat bahan baterai. Jadi, mereka bisa pilih mau jual ke pasar mana yang harganya lagi bagus. ICO-NCO itu pemain utamanya, tapi SHRUM dan MBMA juga mulai ikut strategi ini. Cerdik kan? Oke, kita udah ngomongin aset, ngomongin teknologi, tapi ujung-ujungnya kan pertanyaan investor cuma satu. Duitnya mana? Gimana semua perbedaan ini kelihatan di laporan pendapatan mereka? Nah, ini dia jawabannya. Kesenjangannya luar biasa. Lihat saja grafiknya. Pemain hilir yang terintegrasi seperti NCKL dan INCO pendapatannya puluhan triliun rupiah. Bandingkan sama NICL yang pemain hulu. Bedanya jauh banget. Ini bukan lagi main di liga yang sama, skalanya udah beda alam. Jadi setelah melihat semua ini, semuanya kembali ke Anda sebagai investor. Anda harus memilih. Intinya, Anda mau beli bisnis yang mana? Mau beli bisnis hulu seperti dolar NICL atau dolar NICE yang pada dasarnya adalah bisnis logistik dan ngurusin kuota tambang, atau Anda mau beli bisnis hilir seperti dolar INCO dan dolar NCKL yang artinya Anda berinvestasi di sebuah pabrik industri super kompleks. Pilihannya jelas, antara tambang atau pabrik. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di sini. Karena di balik laporan keuangan yang kita lihat, ada dunia tersembunyi lain. Ada insentif pajak, ada isu biaya tenaga kerja, yang semuanya bisa memutarbalikkan gambaran profitabilitas yang sebenarnya. Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan bongkar semua struktur keuangan tersembunyi ini.
Hari ini kita bakal lanjut investigasi kita. Kita akan bongkar sama-sama apa sih yang sebenarnya ada di balik laporan keuangan para raksasa nikel. Siap? Oke, di pembahasan kita yang terakhir, kita kan udah bedah tuh anatomi bisnis nikel, mulai dari teknologinya sampai jurang pemisah antara hulu dan hilir. Kita tahu teknologinya tuh mirip-mirip, tapi justru disitulah misterinya dimulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau cara kerjanya, teknologinya, itu semua hampir sama, kenapa ada perusahaan yang labanya bisa meroket, sementara yang lain kelihatannya biasa-biasa aja? Ini teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Baik, ini dia peta investigasi kita buat hari ini. Pertama, kita selami dulu misteri laba nikel. Kedua, kita bakal ungkap apa itu insentif pajak si tombol turbo. Ketiga, kita bedah biaya tenaga kerja. Keempat, kita pertanyakan gaji manajemen apakah udah sesuai. Dan yang terakhir, kita rangkum semuanya dalam perangkat buat investor cerdas seperti Anda. Oke, bagian pertama, misteri laba nikel. Perlu diingat ya, angka laba bersih yang sering kita lihat di judul berita itu seringkali bukan cerita lengkapnya. Yuk kita gali lebih dalam lagi, kita intip di bawah kap mesinnya. Lanjut ke bagian kedua, insentif pajak. Atau saya lagi suka menyebutnya tombol turbo buat laba. Ini petunjuk pertama kita, sebuah dorongan profit yang seringkali nggak kelihatan dari luar. Nah, biar kita semua satu frekuensi, kita definisikan dulu senjata utamanya, tax holiday. Gampangnya gini, ini adalah fasilitas di mana pemerintah bilang, oke, untuk beberapa tahun ke depan, kamu nggak usah bayar pajak penghasilan sama sekali. Wow, sebuah keuntungan yang luar biasa banget kan? Dan ini dia dampak nyatanya. Coba lihat grafik ini deh. Bayangin ada dua perusahaan, sama-sama untung 1 triliun rupiah sebelum pajak. ANTM yang bayar pajak normal 22%, laba bersihnya jadi sisa 780 miliar. Sementara itu, MBMA yang dapat tax holiday bisa kantongin utuh 1 triliun rupiah. Perbedaannya signifikan banget. Jadi siapa aja nih yang lagi nikmatin karpet merah ini? Kalau kita lihat datanya, MBMA dan NCKL ini pemain utamanya. Lewat berbagai anak usaha mereka bisa dapat pembebasan pajak penuh untuk waktu yang lama banget. Ada yang sampai 10 tahun. Nah, di sisi lain, kita punya ANTM. Mereka ini bayar pajak korporasi penuh, 22%. Artinya apa? Artinya, laba bersih ANTM itu benar-benar cerminan murni dari kinerja operasional mereka, tanpa ada doping dari subsidi pajak. Ini justru menunjukkan seberapa kuat segmen nikel mereka, bahkan saat harus nanggung beban pajak penuh. Oke, petunjuk kedua, biaya tenaga kerja. Angka ini tuh lebih dari sekedar biaya loh. Ini adalah cerminan dari DNA strategi perusahaan itu sendiri. Dan kesenjangannya itu luar biasa. Perbedaan antara gaji rata-rata karyawan di perusahaan nikel bisa sampai 5,3 kali lipat. Angka ini nunjukin kalau ada dua filosofi yang beda banget dalam mengelola orang. Jadi ada dua model utama di sini. Yang pertama korporasi matang kayak ANTM dan Inco. Strukturnya udah mapan, gajinya tinggi, kesejahteraannya juga tinggi. Terus yang kedua, model efisiensi skala seperti NCKL. Fokusnya adalah produksi volume gede dengan tenaga kerja yang masif, tapi biaya per orangnya ditekan seefisien mungkin. Coba kita lihat angkanya langsung ya. ANTM memimpin dengan gaji rata-rata 47,2 juta sebulan. Tapi yang keren, laba per karyawan mereka malah meroket. Inco juga ada di level atas dengan 44,2 juta. Nah sekarang lihat NCKL. Dengan jumlah karyawan paling banyak, mereka bisa jaga gaji rata-rata di 21,2 juta. Ini jelas banget strategi mereka, fokus ke efisiensi biaya untuk produksi skala raksasa. Petunjuk terakhir kita, dan ini yang paling sensitif biasanya, gaji manajemen. Pertanyaannya simpel, apakah bayaran para petinggi ini sepadan dengan kinerja perusahaan? Mari kita lihat datanya. Anomali yang paling kelihatan datang dari Inco. Total bayaran untuk manajemen mereka melonjak hampir 59%. Padahal pertumbuhan laba perusahaannya hampir datar, cuma 2,6%. Ini bisa jadi sebuah red flag yang perlu banget dicermati oleh investor. Kenaikan gaji manajemen yang segitu besarnya di saat laba lagi stagnan? Kalau kita gali lagi, ternyata gaji rata-rata seorang direksi di Inco itu 31 kali lipat dari gaji rata-rata karyawannya. Ini jelas menimbulkan pertanyaan serius soal keselarasan kepentingan manajemen sama kita para pemegang saham. Tapi, nggak semuanya begitu kok. Coba kita bandingkan dengan yang lain. Di HRUM, waktu laba turun, gaji manajemen langsung dipangkas drastis.
Di ANTM, waktu labanya meroket lebih dari 170%, kenaikan gaji manajemennya wajar, cuma sekitar 10%. Nah, ini baru contoh di mana manajemen itu ikut merasakan pasang surutnya kinerja perusahaan sejalan sama investornya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, perangkat investor. Setelah semua temuan tadi, terus gimana cara kita pakainya untuk jadi investor yang lebih cerdas? Ini rangkumannya. Ini dia checklist buat Anda. Pertama, saat bandingin laba, jangan langsung adu net profit margin antara perusahaan yang dapat tax holiday kayak MBBA dengan yang enggak, kayak ANTM. Kedua, analisis struktur gajinya untuk baca strategi perusahaan. Ketiga, selalu cek, gaji manajemennya sejalan nggak sama profit perusahaan? Dan yang terakhir, ingat, laba yang murni tanpa insentif itu bisa jadi cerminan kesehatan operasional yang jauh lebih kuat. Oke, kita udah berhasil bongkar struktur internalnya. Tapi kan bisnis itu nggak hidup di ruang hampa ya kan? Gimana dengan faktor eksternal? Sensitivitas harga nikel global, ilusi pasar domestik, sampai ketergantungan pada satu pembeli besar. Nah, semua resiko itu akan kita kuliti habis di pembahasan kita selanjutnya. Kali ini kita akan membongkar salah satu, ya bisa dibilang mitos terbesar di pasar saham nikel. Sebuah ilusi yang jujur aja bisa menjebak banyak sekali orang. Nah, kalau di analisis kita sebelumnya, kita udah ngobrolin soal struktur keuangan tersembunyi ya, tentang gimana insentif pajak dan beban-beban lain itu bisa bikin laporan keuangan jadi kelihatan beda dari aslinya. Hari ini kita bakal lanjutin penelusuran itu. Kita akan kupas satu lapisan lagi yang lebih dalam dan sering banget kelewat. Kayaknya kita semua pernah dengar kalimat ini kan? Terdengar sangat logis, sangat sederhana. Harga komoditas acuannya naik, ya pastilah semua produsennya ikut untung besar. Dan ini jadi pegangan banyak banget investor buat masuk ke saham nikel. Pertanyaannya, emang segampang itu? Kalau investasi sesederhana itu, wah semua orang pasti udah jadi miliarder. Kenyataannya ada banyak banget mekanisme tersembunyi yang jadi penghalang antara harga nikel dunia dengan angka laba bersih di laporan keuangan emiten. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita akan bongkar mitos harga global, lalu kita bedah satu persatu 3 katup yang mengontrol profit. Mulai dari formula harga, lalu ilusi pasar domestik, sampai ke risiko terbesar, yaitu ketergantungan pembeli. Dan di akhir kita akan rangkum semuanya dalam sebuah peta risiko yang bisa langsung Anda pakai. Yuk, kita mulai. Jadi gini, coba bayangin deh hubungan antara harga nikel global sama laba perusahaan itu bukan kayak pipa lurus yang airnya ngalir bebas. Bukan. Anggap aja pipa itu punya 3 katup penting yang bisa memperlambat, mempercepat, atau bahkan mungkin menutup aliran profit sama sekali. Nah, 3 katup ini adalah, pertama, soal formula harganya sendiri, kedua, kemana produknya dijual, apa ke luar negeri atau di dalam negeri, dan yang ketiga, ini yang sering banget kelewat, siapa sih pembeli utamanya. Oke, mari kita buka katup yang pertama. Katup pertama ini intinya soal kontrak. Nggak semua perusahaan itu pakai acuan harga yang sama persis. Ada yang nempel ketat banget sama harga dunia, tapi ada juga yang punya semacam ruang gerak sendiri. Sebelum lanjut, kita samain frekuensi dulu ya. Kalau kita ngomongin harga nikel global, yang kita maksud itu adalah harga di LME atau London Metal Exchange. Anggap aja ini termometer harga dunia. Nah pertanyaannya, seberapa sensitif sih masing-masing emiten sama perubahan suhu di termometer ini? Nah, di sini perbedaannya kelihatan banget. Di satu sisi, ada Vale Indonesia atau NICO. Mereka ini ibarat perahu kecil di tengah lautan LME. Setiap ombak harga global, mau naik atau turun, itu langsung menghantam pendapatan mereka. Detik itu juga. Tapi di sisi lain, ada perusahaan kayak Trimega Bangun Persada atau NNCK, mereka punya bantalan. Mereka jual ke perusahaan afiliasi dulu, jadi ada semacam peredam kejut dari gejolak harga harian. Terus, ada juga yang di tengah-tengah. Contohnya, Merdeka Battery Materials atau MBMA. Buat mereka, headline berita harga nikel naik itu nggak sepenting pertanyaan internal mereka. Selisih antara harga jual kita sama biaya produksi makin lebar nggak? Jadi, profit mereka lebih ditentukan oleh spread atau margin, bukan cuma harga acuan global semata. Oke, sekarang katup kedua. Banyak investor mikir gini, gue pilih saham yang jualannya di dalam negeri aja deh, pasti lebih aman dari drama global. Asumsi yang menarik, coba kita uji. Kalau Anda buka laporan keuangan MBMBA, Anda bakal lihat angka ini, 100%. Semua penjualannya dicatat sebagai penjualan domestik. Di atas kertas, ini kelihatan super stabil, super aman, terlindungi. Tapi disinilah ilusinya pecah. Siapa sih pembeli domestik ini?
Ternyata mereka adalah raksasa global seperti Tsingshan dan CNGR. Jadi ya betul transaksinya terjadi di Morowali, tapi nasib dolar MMBA itu tetap terikat erat sama permintaan baja di Tiongkok atau permintaan baterai mobil listrik di Eropa sana. Namanya doang penjualan domestik, tapi risikonya tetap global. Sekarang kita sampai di katup ketiga. Dan menurut saya pribadi, ini adalah katup yang paling krusial, tapi juga paling sering diabaikan. Ini bukan lagi soal harga atau tujuan pasar, tapi soal siapa yang bayar tagihannya. Coba kita lihat INCO. Hampir 94% dari seluruh pendapatannya itu cuma datang dari 2 perusahaan yang kebetulan juga pemegang sahamnya. Ini konsentrasi yang ekstrim banget. Hubungannya memang dalam, tapi ya itu sangat-sangat terkonsentrasi. Bahkan pemain sebesar NCKL pun nasibnya sangat bergantung pada 2 mitra strategis utama. Lebih dari 63% pendapatannya itu dipegang sama Ligand dan Glencore. Bayangin kalau salah satu dari mereka mengurangi pesanan, dampaknya bakal kerasa banget. Ceritanya kurang lebih sama buat MMBA, yang hidup matinya ada di ekosistem Morowali. Hampir 3/4 pendapatannya datang dari grup Tsingshan dan CNGR. Kalau salah satu raksasa ini sedikit batuk saja, MMBA bisa langsung demam. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Ini bukan masalah 1-2 perusahaan ya, ini adalah karakter industrinya. Mau itu Inco, NCKL, MBBA, sampai HR dan NICL, semuanya menggantungkan lebih dari separuh nasib mereka hanya pada segelintir pelanggan utama. Risiko konsentrasi pembeli ini nyata dan ada di mana-mana. Oke, setelah kita bongkar satu persatu ketiga katup tadi, sekarang waktunya kita satukan semuanya menjadi sebuah alat praktis. Sebuah peta risiko yang bisa Anda gunakan. Dan inilah hasilnya. Ini adalah cara pandang baru untuk melihat saham-saham nikel. Anda bisa lihat INCO itu punya risiko yang sangat tinggi di semua katup. Sementara MBBA dan NCKL mereka memang lebih terlindungi dari gejolak harga harian, tapi mereka punya risiko pasar domestik rasa global dan konsentrasi pembeli yang sangat tinggi. Ini adalah kerangka analisis yang jauh lebih tajam daripada sekedar lihat grafik harga LME. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua pembahasan ini, ya ini dia. Berhentilah terobsesi cuma sama grafik harga nikel dunia. Mulailah bertanya, siapa pembelinya, gimana cara harga dinegosiasikan. Karena disitulah risiko dan peluang yang sesungguhnya berada. Tentu saja, paham risiko itu adalah langkah pertama yang krusial. Tapi kan sebagai investor, tujuan kita adalah mencari pertumbuhan ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, di tengah semua kompleksitas ini, gimana caranya kita bisa menemukan perusahaan yang benar-benar punya cerita pertumbuhan jangka panjang yang solid? Nah, itulah yang akan kita bedah tuntas di pembahasan kita selanjutnya, mengidentifikasi pertumbuhan nyata. Kita akan membedah capex, arus kas, dan fase ekspansi mereka untuk mencari tahu siapa yang benar-benar siap untuk melesat. Oke, halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas sektor nikel, tapi dari sudut pandang yang beda. Kita nggak cuma lihat naik turunnya harga, tapi kita mau cari sinyal pertumbuhan yang beneran nyata di balik semua angka itu. Yuk, kita mulai. Ingat kan di pembahasan kita yang lalu, kita udah ngobrolin soal risiko makro di pasar nikel. Soal gimana harga global itu sensitif banget, soal ilusi permintaan domestik, sampai ketergantungan sama segelintir pembeli besar. Nah, sekarang kita geser fokus kita. Dari pandangan helikopter, kita zoom in ke level mikro yang lebih tajam. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Laba yang tiba-tiba meroket, itu bisa jadi fata morgana loh. Seringnya sih cuma karena hoki, harga komoditas lagi bagus. Jadi, gimana caranya kita sebagai investor bisa bedain mana yang cuma untung sesaat dan mana yang pertumbuhannya solid buat jangka panjang? Itulah yang akan kita petakan bareng-bareng hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu sinyal pertumbuhan nyata. Terus kita masuk ke fase ekspansi, lalu fase konstruksi dan efisiensi. Setelah itu kita susun peta final buat investor, dan terakhir kita tutup dengan pengingat soal risiko. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Pertumbuhan yang beneran itu kelihatan dari aksi nyata perusahaan, bukan cuma dari angka laba di laporan keuangan. Keputusan buat belanja modal triliunan atau merekrut ribuan karyawan baru, nah itu sinyal komitmen jangka panjang yang nggak bisa bohong. Jadi ada 3 detektif utama yang kita pakai. Pertama, belanja modal atau capex. Ini nunjukin seberapa serius mereka investasi buat masa depan. Kedua, jumlah karyawan. Kalau nambah orang, artinya operasinya beneran berkembang. Dan yang ketiga, yang paling penting,
arus kas operasi. Kita harus pastiin semua pertumbuhan ini dibayarin pakai duit hasil bisnis, bukan dari utang. Nah, sekarang kita masuk ke fase pertama. Ini bisa dibilang fase idaman semua investor. Fase di mana semua indikator kunci tadi bergerak barengan ke arah yang positif. Karyawan nambah, pendapatan naik, laba pun ikut melesat. Semuanya sinkron. Mau lihat contoh sempurnanya? Coba lihat data dari NCKL ini. Karyawan mereka nambah sekitar 3%. Dan ini langsung kelihatan efeknya. Pendapatan naik hampir 10%. Dan laba bersihnya, wow, meroket 33%. Yang lebih keren lagi, beban operasional mereka malah berhasil ditekan turun. Ini namanya ekspansi yang efisien. Tapi, tunggu dulu, ada satu syarat lagi yang krusial. Ekspansi yang sehat. Artinya, semua pertumbuhan keren tadi itu gak dibiayai dari ngutang sana-sini, tapi beneran dari duit kas hasil operasi mereka yang kuat. Ini yang bikin pertumbuhan jadi berkelanjutan. Dan, ini dia buktinya. Arus kas operasi NCKL melonjak plus 230%. Gila kan? Angka ini teriak kencang, ekspansi kami sehat. Pertumbuhan mereka itu bukan cuma di atas kertas, tapi berangkas perusahaan beneran keisi penuh uang, siap buat digulirkan lagi. Oke, selanjutnya kita bakal lihat dua jalan yang wah beda banget. Di satu sisi ada perusahaan yang lagi di fase bakar duit buat membangun aset masa depan. Di sisi lain ada yang lagi fokus mati-matian menjaga efisiensi di tengah pasar yang lagi sulit. Fase konstruksi berat ini prinsipnya persis kayak pepatah lama, sakit dahulu, senang kemudian. Perusahaan di fase ini rela banget ngorbanin laba jangka pendeknya demi panen besar di masa depan. Ini pertaruhan yang butuh kesabaran. Coba kita bandingkan dua strategi yang kontras ini. Di jalur konstruksi ada HRUM. Mereka lagi jor-joran belanja modal, nambah karyawan buat proyek barunya, dan akibatnya, laba jangka pendeknya anjlok. Di seberangnya ada MBBA di jalur efisiensi. Pendapatan mereka memang turun, tapi hebatnya, mereka tetap bisa naikin laba bersih. Ini nunjukin mereka jago banget jaga margin. Beda banget kan pendekatannya? Oke, kita udah paham 3 fasenya. Sekarang, waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Kita akan bangun sebuah peta investor yang bisa bantu Anda nentuin emiten nikel mana sih yang paling klik sama gaya dan strategi investasi Anda. Tipe pertama, kita sebut aja mesin laba. Contohnya jelas, NCKL dan MBMA. Ini pilihan buat Anda yang cari margin tebal dan pertumbuhan yang udah terbukti. Kunci kekuatan mereka, hilirisasi yang matang, dapat insentif pajak, dan operasionalnya efisien banget. Tipe kedua, cermin harga dunia. Ini arenanya Inco. Kalau Anda adalah tipe investor yang yakin harga nikel global bakal bangkit lagi, dan Anda mau exposure paling murni ke harga itu, ya Inco jawabannya. Plus, tata kelola perusahaannya juga udah standar internasional. Lanjut, tipe pejuang proyek. Nah, ini jelas kategorinya HRSUM. Ini cocok banget buat investor yang bernyali besar dan ngincer imbal hasil yang luar biasa. Anda harus siap mental lihat labanya tertekan sementara waktu demi potensi ledakan valuasi kalau proyek smelter baterainya sukses besar. Tipe keempat, sapi perah multisegmen. Ini dia ANTM. Buat Anda yang lebih konservatif dan pengen tidur nyenyak, ANTM menawarkan stabilitas. Memang sih nikel itu mesin laba terbesarnya, tapi diversifikasi ke emas dan bauksit plus statusnya sebagai BUMN itu jadi semacam jaring pengaman yang kuat. Dan yang terakhir, para pelari cepat hulu. Di sini ada niche dan nice. Model bisnis mereka itu lincah, ringan aset, dan sangat bergantung sama pasar domestik. Kalau momentumnya pas, mereka bisa kasih imbal hasil yang eksplosif. Ini buat para investor yang lebih spekulatif dan jago manfaatin peluang cepat. Oke, petanya udah jadi. Tapi penting banget buat diinget ya, peta ini adalah alat bantu berpikir, bukan rekomendasi beli atau jual. Setiap pilihan di peta tadi punya profil risiko dan potensi imbal hasilnya masing-masing. Dan tentu saja, ini bagian yang wajib, disclaimer. Semua analisis ini dibuat berdasarkan data historis, dan seperti yang kita semua tahu, kinerja masa lalu itu sama sekali bukan jaminan untuk kinerja di masa depan. Pada akhirnya, keputusan investasi dan semua risikonya 100% jadi tanggung jawab Anda sebagai investor. Jadi, pertanyaan penutup dari saya untuk Anda. Setelah kita lihat semua peta ini, sinyal pertumbuhan yang mana yang paling nyambung sama strategi dan toleransi risiko Anda?
Apakah itu ekspansi berkualitas, pertaruhan di proyek besar, atau efisiensi yang solid? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.